ada narasi liberalisme itu pun sudah mengglobal, sehingga ketika kita membicarakan demokrasi pun juga turunan dari liberalisme. Betul. Bukan republikanisme. Bukan republikanisme. Betul. Jadi itu yang saya sedihkan. Kalau di dalam konsep Marxian, kemenangan proletariat adalah ketika mereka berhasil menguasai alat-alat produksi. Kalau dari konsep Anda, kemenangan demos itu ketika mereka ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di program Menjadi Indonesia bersama saya Ivan Aulia Ahsan, pemimpin redaksi NU Online. Saya hari ini berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Visipol Universitas Gadjah Mada karena narasumber kita seorang guru besar di fakultas ini di jurusan Ilmu Pemerintahan, Pak Profesor Dr. Purwo Santoso. Terima kasih sudah bersedia. Terima kasih Mas. Hadir di Menjadi Indonesia. Pak Purwo Santoso ini juga pernah menjabat Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Ya. Tahun berapa ya Pak? 2017 sampai 2023. Pak Purwo, yang menarik ini pertama kali ya, kenapa jurusan di Visipol UGM itu namanya ilmu pemerintahan dan mengambil studi itu bukan ilmu politik, Pak Purwo? Begini, ada dinamika di dalam. Oke. Nama awal kami itu jurusan ilmu pemerintahan, lalu berubah, lalu pada akhirnya menjadi Departemen Politik dan Pemerintahan. Oke. Jadi nama resmi kami sekarang Departemen Politik dan Pemerintahan. Oke. Ada dannya, bukan politik pemerintahan. Dan kalau saya berkelakar kepada teman-teman, ini program studi kita ini bapak dan anaknya. Tapi yang lahir dulu itu pemerintahan. Padahal ilmu yang lebih luas itu politik. Politik, betul. Jadi ada shifting, ada reorientasi, dan pada saat tertentu ketika diminta untuk sebagai prodi sendiri yang independen, kami nggak berani atau nggak nyaman meninggalkan nomenklatur yang sudah populer ilmu pemerintahan. Jadi sekarang kemudian namanya bapak dan anaknya tadi digabung jadi satu. Ya, ada dannya. Ada dannya. Ya, sehingga pemerintahan karena yang menjadi pengikutnya UGM itu kan ada banyak. Iya. Termasuk IPDN, IPDN itu kan genre yang lahir ilmu pemerintahan dari situ. Betul. Tapi yang laku itu kan ilmu politik dan induk ilmunya memang di situ. Di ilmu politik. Tapi di masa lalu itu kan kita membuat prodi itu kan untuk merespon kebutuhan negara. Saat itu. Sehingga HI itu kan untuk bisa mensuplai diplomat. Nah, kita ini bagian mensuplai camat-camat. Dan itu sejarah gitu. idenya dan ya dinamika sudah berubah. Sekarang di kurikulum kami itu misalnya ada rumpun mata kuliah yang katanya dengan sumber daya dan perubahan iklim dan jadi itu sudah sangat jauh dari politik yang konvensional. Tapi ini ada pengaruh kan gini, dulu sebelum jurusan ilmu pemerintahan di UGM didirikan kan sepertinya belum ada sekolah kedinasan ya. Di bawah Kementerian Dalam Negeri. Yang ikut bereksperimentasi mendesain sekolah kedinasan namanya IIP, APDN, itu kita. Oke. Sehingga ketika suatu saat di IIP ada masalah gitu, konsultasi ke sini. Ya, Bapak yang bertanggung jawab. Tapi yang kekerasan bukan tanggung jawab sini ya. Bukan. Kan itu bukan desain kita. Bukan desain sini, oke. Itu desainnya militer kan. Kan dulu sekolah ilmu pemerintahan itu ada institut yang kemudian memproduksi Amtenar, ya. Opleiding School for Inlandsamtenaren, OSVIA, sekolah kedinasan. Kemudian UGM menciptakan prodi ilmu pemerintahan yang bukan sekolah kedinasan, Pak Purwo. Yes. Tapi dari segi ilmuwan kan yang duluan berpikirkan kita, dan
Dan kita kan juga harus melakukan disasosiasi dengan amtenarisme tadi. jadi rakyat jelata. Tapi ketika saya masih kuliah misalnya, kita ditanya sama senior, guru, dosen-dosen senior, kamu kalau lulus mau jadi apa? Mau jadi bupati? Salah. Kalau jadi bupati sekolahnya di Magelang. Akmil. Pada zaman Orde Baru. Tapi waktu jenengan ngambil jurusan itu di dalam pikiran jenengan apa? Ada kenapa ngambilnya ilmu pemerintahan? Apa pengen jadi camat? Apa pengen? Somehow seperti itu. Tapi gini, bapak saya kan pegawai kecamatan. Dan ini anaknya meneruskan itu. Tapi sebenarnya saya didorong masuk ke dokteran dan saya ngukur diri saya bukan masuk ke sini. Tapi yang saya ngenangan itu sebenarnya jadi guru. Jadi ketika lulus SMA kan sudah mulai memikirkan mau jadi apa ya. Iya, betul. Dan nanti saya itu ya mau jadi guru. Repotnya ikut waktu itu namanya ada Perintis 4 skema penerimaan mahasiswa baru itu yang sensor yang paling mudah kan di Perintis 4 itu. Saya nggak keterima. Keterimanya di UGM. Tapi akhirnya ketika masuk ke UGM, lalu ikut mengabdi sebagai dosen, ya akhirnya jadi guru besar sehingga ketua sampai jadi guru juga. Masuk tahun berapa Pak Purwo? 81 ya. Waktu itu masih ketemu dengan dosen-dosennya Pak Cornelis Lai. Itu sahabat. Sahabat. Beliau itu satu angkatan dengan Prof. Pratikno. 1 tahun di atas saya. Oh iya. Tapi dari segi usia sebenarnya dia lebih matang, lebih tua lagi. Karena ada uniknya beliau itu setiap ganti level sekolah, lalu berhenti 1 tahun, lalu masuk lagi 1 tahun lagi. Jadi kalau ada break dari SMP ke SMA, SMA ke universitas dan sebagainya. Anyway, ya itu saya masih satu baraan dengan satu barak ya. Para pemirsa, Pak Purwo ini dulu skripsinya tentang pesantren. Skripsi S1-nya tentang pesantren. Nah, kemudian singkat cerita melanjutkan ke pascasarjana, ke S2, ke S3. Tapi dasarnya tetap dari S1, dari skripsi. Saya sudah tahu beberapa clue-nya, tapi ini tolong juga diceritakan ya, kalau para pemirsa Pak Purwo. Monggo. Ya, terima kasih. Ceritanya gimana itu? Ya, saya tertarik hal yang unik dalam tradisi kemasyarakatan, tradisi politik di pesantren, dan waktu itu kan sedang dasar-dasarnya pembangunanisme ya. Ya, developmentalisme ya. Itu. Nanti kemudian master saya tentang International Development Studies, tapi minat saya mempelajari pembangunan, lalu dalam komunitas NU, lalu saya waktu itu memutuskan ke Kajen, sehingga saya tinggal di dalamnya. Sahal Mahfud. Ya, Sahal Mahfud. Dan ya saya ngenger menjadi LSM yang nempel di pesantren. Sehingga tahu apa yang dilakukan dan juga problematikanya melakukan pengembangan masyarakat. Jadi ada CSO, LSM, lalu embedded melekat di dalam itu kan tradisi baru. Lalu saya ya dengan keterbatasan metodologi yang saya punya, tapi saya sebenarnya sedang memberontak dari tradisi yang sangat positivistik, serba survei, dan saya sudah lolos dari kewajiban analisis antar variabel itu. Mata kuliah statistik ya. Ya itu, tapi saya sudah nyaman untuk bisa exercise yang di luar mainstream gitu, dan ya itu expose saya secara lebih dalam dengan NU, dengan pesantren. Sebentar, itu etnografi atau apa ketika Anda di situ? Belum sampai etnografi. Atau partisipatoris saja? Partisipatoris saja. Ya, dan itu secara metodologi dibolehkan di prodi ilmu pemerintahan? Dibolehkan, tapi kan harus ngeyel, harus tahu. Ya, jadi tadi saya bisa mengexercise metodologi lazim. Tapi sebetulnya peta besarnya adalah
dalam desain pembelajaran di tempat kami di sini waktu itu, mata kuliah metodologi ilmu itu sudah ditaruh akhir. Sehingga ketika mau belajar hal-hal yang aneh-aneh tadi kan nggak punya peta idenya. Betul. Tapi saya jegur saja. Baru setelah nanti saya ambil master, ambil doktor, saya pulang lalu kemudian ini harus diredesain. Karena hal yang sangat mendasar namanya metodologi ilmu, metodologi berpikir itu harus di filsafat ilmu itu dan kita tata. Dan ketika waktu itu saya menjadi wakil dekan ya sudah menata ini sehingga kita punya mata kuliah ilmu sosial dasar misalnya, judulnya sama tapi beda dengan yang dilakukan di tempat lain. Karena intinya adalah cara menyembunyikan filsafat ilmu supaya tidak mengerikan. Jadi tadi petualangan saya dengan ilmu lalu kemudian tadi hal-hal yang sulit itu ternyata karena ada desain kurikulum yang karena susah diajarkan lalu nanti. Oke, sebentar. Tadi topik skripsinya tentang apa, Pak Purwo? Peranan di PPM kalau nggak salah dalam pengembangan masyarakat. Oke, ya PPM itu semacam NGO-nya yang pengembangan pesantren diintroduksi oleh LP3S, LP3S bukan P3M, dan ada exercise di pesantren-pesantren gitu. Dan Anda di situ sebagai mahasiswa yang sedang meneliti, atau sekaligus menjadi bagian dari LSM-nya waktu itu? Enggak ya, sebagai mahasiswa ya? Penelitian partisipatif saja. Sebagai partisipatoris, oke. Sehingga saya bisa mengenal luar dalam apa yang terjadi. Oke. Anda melihat sosok Mbah Sahal waktu itu bagaimana? Luar biasa. Oke. Jadi ada hal-hal besar yang saya tahu dari dekat. Misalnya saya tanya, Mbah Sahal, nah jenengan di luar sana itu dikatakan kagungan ilmu laduni. Yang saya tahu gini-gini, janin apa tuh Mbah? Di luar bukan saya. Ya, kadang-kadang tamu kan sampai seminggu. Kalau belum ketemu beliau itu nggak mau pulang. Karena nunggu sampai ketemu. Saya akan tinggalnya di teras depan, ruang tamu. Kalau siang ruang tamu, tapi malam tempat tidur saya. Jadi kan mirengnya saat tahajud itu kalau mau baca kitab. Nah itu saya sedang mencari solusi terhadap masalah-masalah ini. Artinya ilmu laduni itu kan secara tersirat kan sudah terbantah dengan itu. Aku sedang aku baca kitab. Tapi kan beliau tidak deklar itu. Baru belakangan ini lagi-lagi kesadarannya terlambat, paham terlambat. Ketika sudah selesai sekolah di luar negeri tentunya problem based learning. Ceritanya Mbah Sahal ini. Jadi Kiai Sahal itu problem based learning dan pertanyaan-pertanyaan jamaah itulah yang menjadi pembelajaran. Itu luar biasa. Betul. Sehingga kita merasa itu pendekatan baru. Kiai Sahal sudah lama. Begitu pula Kiai NU yang lain. Itu dia. Ya, itu tadi saya melihat dari dekat dan kemudian bisa mengetahui hal-hal yang tidak pernah dikomunikasikan secara vulgar. Secara itu. Karena tadi saya contoh tadi apa namanya ilmu laduni itu kan. Ya sebenarnya ada reproduksi wacana yang salah gitu. Ya nggak tahu kenapa beliau tidak mengkoreksi tapi untuk saya yang dalam status sebagai mahasiswa dan riset di sana. Ya dikasih teka-teki itu, silakan. Dikasih puzzle. Jadi jawab dengan teka-teki. Pahamnya setelah sekian tahun sekolah di luar negeri. Baru setelah mengetahui problem based learning. Oke. Itu sih kayak Kiai. Orang-orang mengetahui itu sebagai laduni. Padahal itu mungkin metodologi. Oke. Ya. Dan tadi ini berarti ada hal secara metodologis. Jalan untuk bisa bikin inovasi kan harus mahir dalam metodologi. Nah, setelah itu lulus, Anda melanjutkan master ke lembaga yang namanya tidak NU. Saya menempuh program master di International Development Studies, departemennya di Halifax, Kanada. Nama kampusnya adalah Saint Mary University. Saint Mary University. Tapi
tekanan saya bergeser dari pembangunan lalu kemudian efek pembangunan, namanya problem lingkungan. Ini tesis master untuk tesis ya, master. Tesis master. Sehingga saya ngomong sustainability, dan kemudian di level master saya dalami lagi menjadi politik lingkungan. Politik lingkungan masternya. Ya. Oke. Jadi ini masternya lulus tahun berapa di Kanada, Pak Purwo? selesai awal tahun 92. Oh, 90-an ya masternya. Ya. Oke. Zaman itu isu lingkungan juga sudah mulai naik ya. Dan Kanada kan memang champion untuk lingkungan. Dan saya berinteraksi dengan tokoh-tokoh lingkungan seperti Dr. Ardensen yang banyak terlibat di dalam negosiasi-negosiasi global tentunya itu. Dan saya masih mendalami lagi, tapi lebih tekanan lebih pada politik karena saya kan ketika pulang kan isu lingkungan belum menjadi kajian politik. Ya. Dan saya kan harus menjustifikasi. Gimana kalau saya pulang lalu mendedeng sebagai ahli politik lingkungan? Namanya politiknya di mana, Mas? Padahal kementeriannya sudah ada ya. Nah, sudah ada. Pak Emil Salim waktu itu ya. Ya, kasusnya itu menjadi. Ya. Sehingga yang saya telah adalah kapasitas negara dalam policy making. Saya cek sumut nggak Indonesia kalau dikatakan sebagai negara kuat, apakah teguh dengan prinsipnya, bisa mengelola dilema lingkungan? Dan jawabannya tidak. Gitu. Jawabannya enggak ya? Oke. Sehingga tadi saya senang membantah glorifikasi Indonesia sebagai strong state. Iya, betul. Karena menjabarkan kebijakan sendiri itu nggak bisa, justru karena tidak bisa mengelola dilema. Oke. Kemudian ngambil doktoral? Enggak, itu untuk doktoral. Oh, itu untuk doktoral. Yang telah di London School of Economics LSE. and Policy. Itu tahun 99 ya atau 2000? Selesainya 99. Selesainya 99. Oh, masih zaman Anthony Giddens ya, rektornya? Ya, saya masih di wisuda Anthony Giddens. Oh, masih di wisuda Anthony Giddens, oke. Ya. Sebentar, disertasinya tentang yang politik lingkungan itu berarti disertasi? Ya, kalau yang LSE. tesis masternya lebih ke sustainability, tapi kan wacana, ya saya menggunakan narasi nalar-nalar NU tentang etika lingkungan, tentang tidak rakus, tentang macam-macam itu. Sebentar, S2 tentang lingkungan, disertasi di LSI tentang politik lingkungan. Pendalaman lebih lanjut. Pendalaman lebih lanjut. Kok beloknya ke desentralisasi ini? Gimana ceritanya, Pak? Setelah pulang, kan saya waktu itu ketemu atau dicari oleh Cornelis yang sedang ada kunjungan di London. Kamu pulang? Enggak, sudah siapkan pekerjaan untuk kamu. Karena kamu harus paham bahwa dengan reformasi orang-orang yang sakta itu sudah minggir. Orang-orang apa? Orang-orang yang sakta. Dulu kan soal engineering macam-macam itu kan zaman Orde Baru. Nah, justru ilmu kita yang sedang dicari. Lalu saya sudah siapkan pekerjaan untuk kamu. Ya, pekerjaannya itu tadi desentralisasi otonomi dan kemudian kita di UGM ini membuat program studi S2 politik lokal dan otonomi daerah. Tapi akhirnya kita tata ulang sehingga itu hanya menjadi konsentrasi. Jadi tidak menjadi prodi ya. Nah, baru belakangan ini saya kemudian mendekati orang-orang lingkungan karena soal lingkungan tadi kan tidak menjadi concern saya dan lebih banyak ke desentralisasi karena saya kan di sini kan ya urusan desentralisasi karena itu. Situasi zamannya sedang membutuhkan itu ya. Tapi ada catatan menarik ketika saya memutuskan untuk belajar politik lingkungan. Lingkungan kan belum didefinisikan sebagai masalah politik, setidaknya di Indonesia ini. Sama salah satu senior saya, almarhum Profesor Afan Ghaffar. Ketika saya pulang itu disambut. Ya, aneh ya. Tidak biasanya ada prosedur menyambut dokter baru pulang. Tapi yang menarik dan sini saya ceritakan di mana-mana. Beliau bikin dua pernyataan yang menarik. Kemarin kamu sudah saya hitung sebagai orang hilang. Oh gitu ya? Karena hilang, gitu. Karena orang sosial kok belajar ringan. Makanya. Yang kedua, memang harus ada yang belajar ringan.
Jadi ini tadi shifting keilmuan yang selalu saya ceritakan. Dan sekarang ini program studi kita ini sudah kemana-mana ngomong politik perubahan iklim, macam-macam. Jika yang kita geluti sini adalah aspek the political. Jadi politik di balik perubahan iklim, di balik perdagangan, di balik macam-macam itu. Sehingga politik lebih perspektif daripada sektor. Pada satu masa, ada banyak sekali alumni UGM yang menguasai pentas nasional, ya, yang menjadi elit di level nasional. Baru-baru ini, dari 10 tahun lalu, Pak. Saya tahu, siapa dia. Maka demikian kan kemarahan kepada beliau sangat kuat. Ada leverage tertentu untuk kampus dengan kondisi seperti ini sebenarnya, Pak Purwo. Iya, tapi justru karena leverage tertentu kan saya ngomongnya agak aneh ketika orang pada euforia membanggakan itu. Ya, kalau suatu saat UGM bikin kesalahan, kita dihujat oleh orang seluruh negeri. Karena akhirnya kejadian. UI kan udah pernah ngerasain ya. Ya makanya saya sudah bikin suara sumbang ketika orang mengglorifikasi. Ya tapi ini tadi namanya peluang berkhidmah itu kemudian ya, juga peluang terbuka ya. Ya tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya besar, betul. Tapi itu kan juga bagaimanapun bahkan di negara-negara maju ya, seperti negara Eropa Barat dan Amerika, kampus-kampus Ivy League, alumni kampus Ivy League ini kan menguasai birokrasi dan menguasai elit ya. Seluruh dunia. Di seluruh dunia lah. Tapi kita ambil contoh 2 aja lah, misalnya di Inggris ya, alumni Oxford dan Cambridge juga banyak sekali yang menguasai birokrasi. Kemudian di Amerika ya Harvard ya, Princeton, dan tambahan sekarang ya MIT mungkin ya, berapa alumninya. Jadi dalam konteks universitas untuk menghasilkan para teknokrat dan para yang nantinya akan menjadi penyangga kekuasaan, itu masih berjalan, Pak Purwo. Anda melihatnya bagaimana? Ya setidaknya dari kampanye lembaga-lembaga itu masih mengklaim mereproduksi narasi itu. Tetapi saya kira tidak sedahsyat yang dulu, tapi mereka kan mainnya ke network. Jaringan, betul. Jejaring. Jadi kekuatan jejaring itulah yang kemudian menjadikan dia tetap saja penting. Gitu. Tapi kan ini bukan penting semata-mata lalu tiba-tiba berperan. Gitu. Betul. Jadi network alumni, network macam-macam itulah yang sebetulnya bermain. Katakanlah tadi ya network UGM suatu saat sedang masuk dalam stream utama, lalu kita bisa. Jadi sebenarnya kan lebih dinamika networking, bukan sekedar reputasi orang atau lembaga. Kemudian soal pengembangan keilmuan ya di sini. Visipol dan FIB UGM ini kan sangat terasa topik-topik pedesaannya ya. Dan topik-topik yang dalam ilmu sosial itu disebut strukturalisme lah. Beda dengan FIB di UI atau FISIP di UI yang lebih sering fokus ke politik dan budaya perkotaan. Misalnya ya, kejadian di jurusan saya, di jurusan sejarah. Di sejarah UGM di bawah Pak Sartono kan sangat alirannya strukturalistik ya. Tema-temanya tentang pemberontakan petani, tentang perdesaan, sejarah desa, dan lain-lain. Sementara di alma mater saya di UI, tema-temanya itu sangat urban dan sangat politis. Gitu. Ini pengaruh apa sebenarnya, Pak Purwo? 2 pilihan mazhab dalam tanda kutip ini, dalam ilmu sosial di UI dan UGM. Tapi sebenarnya saya justru gelisah di situ. Saya punya judgement yang agak beda. Oke. Gimana gitu, Pak Purwo? Nalar strukturalis itu semakin tersingkir. Oke. Ini saya sekedar ilustrasi saja. Tahun lalu saya diminta oleh Masjid Kampus UGM ngomong tentang kemiskinan struktural. Sampean ngomong Marx itu, aku ingat. Itu kan tadi karena kok malah yang ngajak ngomong kemiskinan struktural kok masjid. Ya. Justru karena di perkuliahan, di macam-macam itu sudah
sudah tidak dibicarakan. Dan nalar strukturalis itu juga tidak dengan serta-merta terreproduksi dalam narasi-narasi mahasiswa. Suatu saat saya ngobrol dengan tokoh strukturalis Revison Basfir. Lalu, Mas, kalau gitu berarti sampean setuju bisa sampean nanti turun ke jalan dengan kami? Sebentar. Emangnya kamu tahan berapa lama turun ke jalan? Yang menstruktur pikiran kamu itu di atas ini sambil menunjuk perpustakaan Fakultas Ekonomi. Jadi watak strukturalis itu sudah bergeser. Tidak menjadi mainstream dan justru mencari teman yang strukturalis itu susah. Ya ada di FIB udah pensiun Pak Hedi. Itu jadi kalau Anda katakan itu tradisi UGM, saya meragukannya. Oke. Tapi bahwa ada legacy Sartono dengan begitu, minimal ada legacy dari legacy itu ya. Ada dulu yang sedikit lebih bawah dari itu ada profesor-profesor yang lain dengan pusat studi pedesaan. Maaf ini ngerasani teman sendiri. Pusat studi pedesaan tidak menjadi mainstream. Iya. Jadi sekarang masih ada nggak ya? Masih ada ya. Tetapi tidak sehebat dulu ya, semoncer dulu. Zaman ada Pak Mubi, Pak Mubiarto ya. Krisno, dulu itu langganan saya itu tiap hari Kamis pertama setiap bulan ikut acara seminar kan sudah rutin itu dan ya hanya dengan bagi-bagi kacang lalu ngobrol diskusinya keren gitu. Dan sekarang atmosfer itu tidak lagi dominan. Sehingga kalau kita mengajarkan strukturalisme itu juga harus susah payah. Iya. Karena baca bukunya lebih banyak, Pak. Ya, teori pasar sih kita. Oke. Jadi di situ saya galau. Dan tadi itu tidak lagi menjadi mainstream metodologisnya ya. Karena yang sudah dinormalkan adalah ya narasi atau teori sebelahnya. Oke. Itu pengaruh apa? Apa pasar yang kebutuhan? Oke. Jadi liberalisme itu kan ketika masuk kan nggak pakai kulon. Langsung selusup gitu. Dan ketika dipakai kan aku liberalisme itu kan enggak. Iya. Dan nalar liberalis ini kan sudah menjadi mainstream. Sebentar Pak, kecuali ada satu kelompok dulu yang benar-benar eksplisit mengakui liberal, namanya Jaringan Islam Liberal. Tapi kan juga bertobat. Lanjut Bro. Jadi ada praktek ideologi yang tidak disadari bahkan oleh orang kampus sekalipun. Sehingga ketika kurikulum itu geser, kan sebenarnya ideologi sedang beroperasi. Dan ketika kita ngomong Pancasila, juga pura-pura tidak tahu ada ideologi. Maksudnya gimana tuh? Pura-pura tidak tahu nggak ada ideologi, maksudnya gimana? Ya nggak ada program untuk melawan ideologi itu. Ya, kalau BPIP gitu misalnya, apakah dia memiliki counter naratif tentang ideologi liberalisme? Nggak ada, explicitly nggak ada. Ya, implisit itu juga saya nggak bisa melihat. Ya. Karena tadi praktek ideologis itu sudah begitu tacit, sudah sebegitu tersirat. Dan yang tersirat itu kan kemudian jarang tersurat. Maka tadi saya bilang kalau ideologi itu datang itu nggak ngetuk pintu, bermainnya juga ngajak-ngajak, karena sudah masuk dalam itu. Nah ini ada narasi liberalisme itu kan sudah mengglobal, sehingga ketika kita membicarakan demokrasi pun juga turunan dari liberalisme. Betul. Bukan republikanisme. Bukan republikanisme. Betul. Jadi itu yang saya sedihkan. Ini saya kasih contoh ya. Iya, contohnya gimana? Barusan tadi kan saya ngajar di Fakultas Hukum. Mata kuliah? Hukum desentralisasi dan otonomi daerah. Bagian saya itu di bagian awal. Pokoknya saya yang ngomong republikanisme. Turunannya nanti kamu pikirkan dengan dosen lain. Tapi saya bekali janji Indonesia itu negara republik loh. Ya. Dan republikanisme hanya soal presiden tidak presiden. Tapi kan kita sudah diajak oleh Gusmus misalnya, Republik Rasa Kerajaan. Oke. Dan sebetulnya lalu, ya karena tadi ideologi
liberal turunannya sudah mengakar sampai elektoralisme macam-macam. Tapi nalar kepublikan itu nggak ada yang memikirkan. Kepublikan itu kan nanti yang ketika bernegara, negara itu miliknya rakyat, negara itu artikulasi kerakyatan. Dan artikulasi kerakyatan itu kan sudah diubah menjadi mekanisme pasar. Betul. Lalu, oke, ini pasar bebas, pasar jabatan parlemen, dan kontestasi melalui pemilu. Itu adalah manifestasi dari liberalisme. Tapi kita katakan demokrasi. Iya. Ya demokrasi versi liberalisme. Betul. Dan ini kan hal macam ini kan sudah mainstream di dalam sekian banyak textbook yang beredar, dan counter naratifnya nggak ada. Sehingga ya saya tuh dalam ruang kuliah saya itu bikin counter naratif. Iya. Lalu saya bilang, kamu kan level S2. Masa hanya menjadi tukang tulis pasal-pasal? Mari kita latihan mendesain kalau kita berpermintaan daerah itu adalah mengartikulasikan republikanisme. Betul. Ya, nanti akan bertentangan. Tapi untuk itu lalu kemudian kamu harus paham namanya konseptual jurisprudence. Karena jurisprudence yang sudah ada itu kan soal teksnya mengatakan apa, bukan konsepnya apa. Oke. Sehingga tadi ya sosial jurisprudensinya, konseptual jurisprudensinya adalah ya seperti dikatakan Gusmus itu tadi. Republik rasa kerajaan. Dan kalau Anda bikin konstruksi itu ya gimana? Lalu halanya jadi tapi ini tadi saya harus bikin counter naratif untuk bisa mengenolkan kalau tidak mengimbangi nalar yang hanya artikulasi atau ekspresi dari liberalisme. Iya. Di sisi lain, misalnya kami di sini ketika punya kolaborasi dengan Universitas of Oslo dengan Profesor Ole Thornquist dan Christian Stokke misalnya, ya kita bermaksud untuk meredefinisi demokrasi itu bukan kelanjutan dari pemilu. Sehingga proyeknya kita kasih label Power Will Fund Demokrasi, tapi misinya adalah membuat kontra narasi bahwa demokrasi soal kesejahteraan bukan soal liberty. Bukan liberty, betul. Gitu. Dan ini kan tadi gerilya counter naratif itu kita lakukan. Tapi yang membangun demokrasi sebagai liberty dan demokrasi sebagai turunan dari liberalisme itu kan sempat menggelontorkan uang yang banyak di era 2000-an awal, Pak. Ya tapi itu kan game yang ada di mana-mana. Ya, makanya tadi kalau tadi jangan menengarai ada Amerikanisasi, ya kita juga tidak bisa mengelak. Betul. Karena hadirnya melalui funding, apanya agenda setting. Ya proyeknya ini ya, tapi jadi kan sudah di-set agendanya. Dan kita tahu itu bagian dari agenda setting. Pak, tadi kan jenengan sudah memaparkan ya soal kampus, bagaimana jurusan ilmu pemerintahan misalnya memproduksi amtenah. Kemudian beberapa hal lain yang juga sampai bahas. Nah, bagaimana Anda merefleksikan posisi kampus dalam fungsi seperti tadi ya, sebagai pabrik yang memproduksi teknokrat, pabrik yang memproduksi birokrat, dan pabrik yang memproduksi intelektual dalam konteks hari ini? Ya, saya gelisah kalau tidak mengatakan marah ya. Ya, marah juga nggak apa-apa. Gini, saya tahu pemerintah itu punya beban untuk memastikan tenaga kerja itu terserap. Betul. Tapi kampus bagi saya adalah lembaga keilmuan. Bukan lembaga ketenaga kerjaan. Betul. Sehingga mereproduksi ilmu itu yang penting. Bahwa nanti ada turunan mandat berikutnya itu membuat tenaga kerja itu menjadi sekunder. Tapi kalau yang utama saja belum kita jalani dengan baik, itu. Nah, oleh karena itu tadi, ya kalau ini soal ketenaga kerjaan, ya urusannya dengan lembaga ketenaga kerjaan. Dan kalau tadi lembaga pendidikan itu justru disoriented, lalu kemudian menjadi pabrik tenaga kerja. Makanya suatu saat saya ngobrol dengan senior saya yang kerja di universitas sebelah. Saya ajak gimana itu? Bikin kita mereformasi kampus, mereformasi jurusan pendidikan itu.
supaya tidak terjebak dengan wacana sekolahan atau pendidikan di dalam ruang kelas, dan itu diartikulasikan oleh Menteri Nadiem sebagai MBKM dan seterusnya itu. Ya justru kita kembali ke ajarannya Ki Hajar. Semua orang itu guru, semua tempat itu sekolah. Dan tadi penjabaran ya kita harus bikin kegiatan sekolah, tapi itu bagian dari kegiatan akademik. Sehingga karena tadi tone-nya itu ketenaga kerjaan, saya kan protes atau marah. Tapi kan teman-teman juga nggak peduli juga kan, Bapak gitu. Nah itu jadi refleksi tentang pendidikan. Oke, lembaga pendidikan kita ini belum well equipped, belum bisa ditandalkan untuk menyiapkan tenaga kerja. Tapi kalau saya, yang posisi saya menjaga ilmu ya di situ. Nah, lalu proses pendidikan yang secara keilmuan benar, tapi kemudian menghasilkan kompetensi, ini yang sedang kita cari. Tapi jangan dibatalkan yang mandat utama. Sebagai produk ilmu, pusat produksi keilmuan. Misalnya bikin skripsi, itu yang ada sekarang kan kebanyakan hanya bikin naskah, bukan bikin argumentasi ilmiah. Dan karena saya ditugasi membimbing, ya udah saya tak hajar. Kasihan mahasiswanya, Pak. Ya kasihan ya suruh ganti pembimbing. Karena tadi mandat saya kan mandat ya seperti kiai kan itu ngaji. Iya. Jadi justru itulah yang ya mungkin sejumlah orang ya kasihan kamu ketemu Pak Purwo. Tapi tadi nah kompetensinya itu kan juga dikawal. Tapi kan kalau potensi keilmuan yang kemudian bisa diterapkan di masyarakat, lalu kemudian kampusnya harus turun ke lapangan. Iya. Makanya tadi saya bikin living laboratory itu kan karena tadi keniscayaannya kita justru bergaul dengan warga. Misalnya yang sekarang ini bagian dari refleksi itu ada teman-teman dari sosiologi ikut ke Bandanera tempat saya bikin inisiatif living laboratory itu. Ya dia sebagai sosiolog ya riset sana sini, tapi dia nggak ngira bahwa dia itu sedang mengumpulkan ilmu. Lalu kemudian ada pembicaraan, loh jebule kamu disebut-sebut itu toh? Nah iya. Jadi dia kaget orang-orang sana ketika dia itu punya peran keilmuan dan itu. Tapi ketika tampil di warga melebur sana kan dia melebur blended dengan warga. Dan tadi kompetensi keilmuannya tetap saja jalan dan itu. Nah itu tadi ilmunya tetap saja jalan, tapi ilmu itu kan kemudian dijabarkan dengan riset-riset yang grounded dengan pengalaman membumi itu. Dan saya kan tadi harus mentransformasi kelembagaan kampus supaya punya stasiun-stasiun lapangan. Itu kan bagian dari upaya saya untuk menjabarkan MBKM dalam bahasanya Nadiem tadi. Karena ya kalau logika sekolah lalu kemudian ada teng masuk kelas, masuk keluar, lalu keluar sudah jadi output gitu kan. Nah, ini kan proses mendewasakan intelektualitas, mendewasakan kecendekiawan, dan kemudian menjadi sensitif terhadap masalah. Dan dalam visi itulah kemudian ya saya tadi mendedikasikan diri untuk menemani kader-kader ilmuwan yang mengatasi masalah. Tapi ini kan harus saya buktikan dulu. Karena kalau hanya saya marah-marah kan, emangnya lu siapa gitu. Itu. Jadi ada reformasi yang masih belum dihayati semua orang, dan tadi ajaran-ajaran Ki Hajar itu juga masih di bibir, bukan sampai di refleksi naluriah, bukan menjadi refleks ilmu. Dan yang di satu sisi kita dimaki-maki kampus tidak menghasilkan tenaga kerja yang mumpuni gitu. Ya saya bilang kalau mau itu ya pastikan kementerian kami itu di Kementerian Tenaga Kerja. Jangan di Kemendikbud, apalagi Ristek. Jadi ini artikulasi yang dalam banyak kampus itu juga masih belum firm mendefinisikan fungsi keilmuan dan kemudian tadi menghasilkan. Tapi itu kan ikhtiar saya untuk menjabarkan bahwa bisa kok mengembangkan ilmu sambil mengembangkan kompetensi teknis, tapi kemudian kelembagaannya universitas yang harus ditransform.
Iya kan karena kampus itu terbebani oleh link and match ya. Kalau Anda melihat ini gimana? Masih relevan nggak ilmu vokasi untuk menjadi satu bagian dari universitas, bukan institut atau sekolah tinggi atau akademi? Kalau di UGM kan itu masih di bawah. Ada sekolah vokasi. Tapi kan yang jadi persoalan kan memilahkan yang akademik dengan vokasi itu kan sebenarnya. Ya kalau memang ada orang yang talentnya itu difasilitasi dengan itu, ya oke gitu. Tetapi kalau dari awal itu sudah menghina orang-orang yang cerdas itu hanya disuruh diajar repeated skill, itu sejenis dehumanisasi. Oke. Karena dia punya imajinasi banyak dan tadi sistem pendidikan itu kemudian demi link and match, demi memenuhi kebutuhan yang mempekerjakan. Lalu hanya dibikin repeated skill, padahal repeated skill itu akan dengan mudah nanti diganti oleh AI. Iya. Jadi kalau tidak ada grand strategi untuk ke sana juga blunder gitu. Betul. Jadi yang saya nggak suka adalah vokasi itu konotasinya adalah mengajari repeated skill. Nah ada banyak kasus misalnya teman-teman di Salatiga itu sudah menang kontrak tender dengan Boeing dengan macam-macam. Padahal tadinya itu kan ya orang-orang yang diabaikan oleh negara sekarang menjadi kebanggaan. Dan nalurinya itu kan masukkan di situ karena ini skill. Padahal itu kan industri kreatif high tech. Iya. Dan dia menciptakan bukan hanya menjadi pekerjanya. Sehingga kalau Hasan itu diwadahi ke vokasi itu ya ada yang tereduksi ya. Ada yang keseleo. Ada yang keseleo ya. Keseleo gitu. Jadi ya saya tahu tadi ada tuntutan ketenaga kerjaan. Betul. Tetapi desain kelembagaannya itu yang kita perlu pikirkan. Dan kelembagaan itu hanya niru-niru pesanan pabrik. Lalu kita menjadi teaching factory. Oke. Pak Purwo, sekarang kita membicarakan tentang Nahdlatul Ulama. Siap. Karena NU Online adalah media resminya Nahdlatul Ulama. Dan Pak Purwo adalah mantan rektor Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Ya. Ada yang menarik ini, para pemirsa. Sempat beberapa kali berdiskusi dengan Pak Purwo, dan beliau mengusulkan tentang, sebenarnya bukan mengusulkan, tapi ngide ya, ada ide tentang mengajukan NU sebagai shadow state, ya, sebagai negara bayangan. Nah, di dalam ilmu sosial, konsep dan terminologi negara bayangan ini biasanya berkonotasi agak negatif. Ya. Nah, misalnya dalam pemilu, ya kan, ada beberapa aktor-aktor yang tidak kelihatan, tapi mereka sangat menentukan hasil pemilu. Ya. Atau dalam suasana revolusi, ya, ada beberapa aktor-aktor yang menyaingi negara karena mereka juga bersenjata, ya kan, tapi bukan aktor resmi yang menjalankan negara. Nah, ini milisi-milisi misalnya di negara-negara yang sedang mengalami pergolakan atau sedang mengalami perang misalnya. Atau seperti riset terbarunya, siapa itu yang nulis buku politik Jatah Preman yang diterbitkan sama Margin Kiri? Ya, ormas-ormas preman ini juga dianggap sebagai shadow state, ya. Karena di bawah mereka menguasai beberapa wilayah, entah wilayah parkiran maupun wilayah yang lain. Nah, Pak Purwo punya ide mengajukan NU sebagai shadow state, tapi shadow state yang ya konotasinya positif. Ya. Bagaimana Pak Purwo? Tolong beri kami pencerahan. Teman-teman yang masang label sebetulnya terhadap data pengamatannya. Lalu yang dimensi yang informal itu kan ternyata berfungsi dan bahkan menentukan, sehingga di dalam nuansa informalitas itu kemudian justru politik berlangsung. Itu dulu. Tapi itu kan datanya dikumpulkan lalu baru dipasang label. Ya, jadi itu hanya label terhadap data. Tapi kan saya juga bergerak ketika mengamati cara kerja negara ini dengan warga negaranya, saya menemukan fenomena yang sama-sama informal, tapi menentukan. Dan
lembaga-lembaga keagamaan NU Muhammadiyah, lalu Katolik itu juga, misalnya di sini ada Atmajaya, ada De Brito, ada macam-macam Katolik itu, Protestan juga begitu, Hindu juga ada. Sehingga banyak urusan public services dilakukan oleh ormas. Dan ormas bagi saya adalah kewarganegaraan, ekspresi kewarganegaraan. Dan kalau warga negaranya sudah bergerak sendiri, persetan dengan negara nggak kunjung selesai masalahnya. Lalu sudah mengatasi sendiri. Terus negara ngapain? Ya, tetapi kan yang berhasil menegakkan negara dengan caranya sendiri itu loh. Iya. Saya kasih label apa gitu. Karena sama-sama sama-sama ngurusi shadow-nya. Iya. Nah, tapi di sisi lain kan, dan saya ingin mengatakan bahwa ada praktek-praktek baik yang memang tidak dalam pendar atau radar cara berpikir yang formalistik. Dan justru yang tidak formal itulah yang dimensi yang menentukan. Oke, sehingga ya udah kita menang-menangan pasang label saja. Jadi ini kan hanya persaingan bikin label. Karena praktek shadowing-nya itu ada. Hanya saja shadowing-nya sana kan hanya untuk menang-menangan dirinya sendiri. Betul. Tapi shadowing yang ini kan untuk publik. Hanya saja publik tidak dengan serta-merta mengetahui ekspresi kerakyatannya yang menghasilkan public services itu. Bayangkan kalau misalnya lembaga-lembaga keamanan itu stop semua, NU nggak usah melayani, Muhammadiyah nggak usah bikin rumah sakit misalnya. Semua negara bisa apa? Oleh karena itu bekerjanya negara itu ditegakkan oleh kewarganegaraan, tapi istilahnya kan jemaat, kewarganegaraan. Nah, karena ilmu politik itu kan tadi mendudukan ini ada warga negara. Bahwa bungkusnya jemaat, ya nggak apa-apa, tapi kan itu urusan orang berjamaah. Tapi ini urusan saya membicarakan negara, pilarnya itu dengan warga negara yang aktif. Warga negara aktif namanya demos. Sehingga demokrasi itu kemudian ditandai oleh aktifnya warga negara, setidaknya mengambil alih urusan public services. Dan atas dasar itu, ya saya dengan nyaman pasang label itu, dan dimensi informal itu kemudian kita bisa kapitalisasi, dan ya, aspek informalnya itu yang saya jadikan sandaran. Tapi itu kan sekali lagi sama-sama pasang label terhadap data. Saya sebagai orang NU kan juga ngurusi NU, harus merancang gimana ya jamaah yang biasanya nganggur lalu kemudian bisa sekolah. Kalau bisa sekolah dari pondoknya, kenapa tidak? Lalu kemudian desainnya kemudian justru UNU harus merancang proses memfasilitasi jamaah supaya bisa mengakses pendidikan. Dan sudah jadi simulasi ide itu sudah jalan, tapi kemudian saya menjadi semakin confident bahwa dimensi informal dalam bekerjanya negara itu kalau kita petakan, kita dudukkan, ya tadi. Overshadowing state itu adalah praktek politiknya warga negara. Dan saya sangat senang bisa ngamati yang di sebelah ini kan ada Panti Rapih miliknya Katolik. Dan ketika bikin layanan publik itu juga tidak egois. Ini lembaga Katolik lalu khusus pasiennya Katolik lalu kemudian hanya dilayani. Misalnya di sana ada praktek baik. Keluarga yang sakit di sana kan sudah sakaratul maut, kan sudah ada isyarat-isyarat itu, sudah menghubungi Ustaz belum? Kalau nggak ada, kami punya loh. Ini lembaga Katolik sedang mengerjakan kekatolikannya, tapi ketika bikin layanan publik justru menghormati orang agama lain. Itu kan ekspresi kewarganegaraan yang luar biasa. Dan intinya adalah saya sedang mengglorifikasi teori politik tentang negara yang intinya adalah rakyat, bukan pejabat. Masuk. jadi karena teorisasi yang ada itu kan sangat sesatik. Betul. Dan teori-teori yang ada itu kan pilarnya ditata di Fakultas Hukum jurusan Tata Negara. Betul. Sehingga saya sering ngejek-ngejek, memprovokasi sebenarnya sih. Tata negara itu kan hanya membuat presiden nyaman untuk menguasai kita ini.
sehingga aspek ini jadi judul thumbnail. Ya, tapi kan ini goda-goda orang sebelah. Ya, karena tadi ada politik di balik tata negara yang menikmati tatanan itu adalah atasan. Ya, amtenar. Maka tadi saya membuat wacana republikanisme itu, betul. Karena rakyatlah yang harus difasilitasi dan harus kita teorisasikan. Dan ya tadi jamaah yang mikirkan sekolah itu adalah praktek republikanisme. Pada dimensi publik yang diartikulasikan dengan menggalang kebersamaan orang seagama. Tapi hasil akhirnya tetap publik. Hanya proses konsolidasinya, ada yayasannya, ada universitasnya, ada rumah sakitnya, dan sebagainya. Tapi kan ini ekspresi kepublikan, sehingga yang saya lakukan ini saya branding sebagai politik artikulasi. Politik artikulasi. Jadi saya sedang memapankan argumentasi untuk bisa membuat kekhasan. Ya setidaknya saya mulai geluti sebagai orang ilmu politik ya. Ya oke, saya sedang mengembangkan dan mengajak teman-teman yang seide untuk menggalang sehingga ada stream teorisasi tentang negara. Dan kalau kita hanya ngomel republikanisme hilang, lah faktanya republikanisme sudah ada. Kita tidak kapitalisasi. Sehingga tadi saya berteori kan juga untuk menggarisbawahi praktek baiknya warga negara, dan lalu saya kasih istilah. Sehingga ini kan ada enterprise keilmuan yang sedang saya tekuni dan ya pada akhirnya kemudian bikin label. Tapi label pasti ada alasannya, dan kalau mau tahu ya itu. Jadi saya hanya melabeli data. Dan label itu sudah dipakai orang lain ya biarin aja, pakai aja. Ambil aja, kita bikin label itu. Tapi untuk kepentingan NU kan ya go ahead NU. Kan ada praktek baik yang tidak diteorisasikan selama ini. Betul. Dan saya sebagai orang politik, apalagi orang NU tadi kan apa ya, data apa ya yang saya amati, dan dalam banyak hal itu saya justru menulis jurnal karena catatan-catatan lapangan. Oke. Misalnya saya sering ngasih clue kepada mahasiswa. Kamu ngerti nggak ketika Kiai itu manggil saya untuk diskusi, saya di WA, Prof, musibah 5 tahunan sudah datang. Monggo ngopi-ngopi tenang. Musibah 5 tahunan. Jadi di luar secara akademik kita mengatakan pesta demokrasi, tapi kayak itu musibah. Lalu keputusan dari serang ngobrol itu ya sudah, kita mengajak kiai-kiai itu tidak usah ngomong program kerjaan, ngurusi konflik antara kiai-kiai. Itu jadi tadi khidmah keilmuan saya ya karena saya terekspos oleh urusan keilmuan, ya justru saya tetap survive menjadi ilmuwan, dan kemudian tadi merefleksikan kegiatan khidmah saya sebagai orang NU, lalu tadi punya kesempatan banyak diskusi dengan kiai-kiai, lalu kemudian sampai ketemu. Dan untuk itu tadi kemudian saya mengusulkan istilah politik jamaah. Kita rumuskan politik kiai, politik jamaah. Sudah rumusannya sudah ketemu, ya sudah saya nggak pernah pakai istilah itu. Itu tadi ya proses melabeli. Iya, urusan nyari judul lah. Ya, tapi tidak ada maksud apa-apa. Tapi saya justru ingin mengkapitalisasi praktek baik bernegara yang selama ini artikulasinya dalam kosakata ilmu politik itu sangat minim. Sehingga ya niat saya ya justru menunjukkan signifikansinya kontribusi setidaknya organisasi keagamaan yang niscaya overshadowing public services, yang itu adalah tugas negara. Tugas pokoknya negara. Nah, tapi pertanyaan mendasarnya Pak Bro, mengapa hal ini bisa terjadi sangat masif di Indonesia? Apakah karena kuatnya ormas dan sangat mengakarnya ormas di masyarakat? Atau karena secara formal fungsi-fungsi kenegaraan Indonesia sebenarnya lemah? Ini, kalau kita runut narasi kesejarahan,
sebelum ada nation state, seperti dikatakan oleh Gus Yahya berulang-ulang itu kan ormas sudah ada. Ya, ormas sudah ada dan praktek politik kan imperialisme. Ya. Sehingga momen Perang Dunia 1 dan 2, lalu kemudian menghasilkan PBB, menghasilkan nation state, itu kan kemudian harus didesain ulang. Sehingga imperialisme tidak lagi bisa mempertahankan model imperialisme masa lalu, meskipun imperialisme gaya baru juga masih ada. Tapi kemudian energi untuk mengelola publik, itu apakah sama dengan yang diimajinasikan oleh emperor-emperor itu? Karena faktanya, energi itu dari kebersamaan dengan kebersamaannya rakyat, dan dalam bahasa kita itu kan jamaah. Jamaah, betul. Sehingga jamaah ini adalah praktek kewarganegaraan yang luar biasa. Dan dalam kasus NU, adanya negara apa saja ya tetap menata jamaah itu begitu seriusnya. Tapi kan niatnya menjadi orang NU yang baik, bukan menjadi warga negara yang baik. Tapi tadi diikrarkan sebagai. Nah, karena proses-proses seperti itu, maka kemudian Gus Dur satu saat kemudian mendeklar NU sebagai subkultur. Itu kan signifikansi dari kekuatan jamaah dan kalau tadi order yang namanya state, tatanan namanya state itu intinya adalah kekuatan jamaah, itu sudah mendekati demokrasi. Karena gagasan negara demokrasi yang ada itu kan ada otoritas yang berkuasa, dipilih, lalu silakan menguasai dengan tata hukum, dengan sistem apapun, administrasi dan sebagainya. Nah, kalau tadi saya membalik logikanya, gimana kalau kita simulasikan demos itu yang jadi sokok gurunya, dan demos itu bahasa lapangannya adalah jamaah, dan jamaah tadi juga ada jemaat, dan kemudian itu maksudnya adalah warga negara. Artikulasi kewarganegaraan itu menghasilkan entitas publik. Dan kalau entitas publik itu yang kuat, ya kemudian kealfaan negara bangsa untuk melembagakan dirinya. Jadi pelembagaan nation state yang kalah cepat, atau kalah keren, karena politiknya kan nggak diikrarkan sebagai politik. Tapi ya tadi jemaat ngurus jemaat. Tapi kan itu sebenarnya public enterprise. Hanya karena labelnya itu tidak public privat, selalu nggak penting. Dan tadi teori yang ada itu kan selalu mengkontraskan publik dan privat. Ini tidak publik, tidak privat, tapi justru publik. Jadi itu yang dasar. Sehingga tadi kalau pertanyaannya adalah ini kealfaan negara, ya karena ilmu politik pun juga gagal mendesain negara. Gitu ya? Ya. Karena negara itu ya nafsunya orang yang berkuasa, bukan menjabarkan ajaran demokrasi. Iya. Jadi itu. Nah, oleh karena itu kemudian tadi saya kan sedang mensimulasikan berbagai ide, dan kalau urusannya ini sebenarnya masalahnya itu tentang desain kenegaraan, dan udah ya kita tata tadi republikanisme itu penjabaran seperti apa supaya kepublikan itu bisa. Dan dengan itu ya saya sebagai ilmuwan punya konsep tertentu untuk diusulkan, untuk diperdebatkan. Tapi kan baru ini noto argumennya. Noto argumennya dulu, sambil baca-baca buku lagi. Baca data lagi. Tapi ini menarik. Saya ingin mendalami soal shadow state, NU sebagai shadow state ini. Secara historis saya membacanya begini, Pak Purwo. Ini beberapa kali saya ulang juga di episode Menjadi Indonesia sebelumnya. Kita itu punya taruhlah ada dua entitas di Indonesia. Ini dalam konteks NU misalnya dan Indonesia. Imajinasi yang membentuk, kalau kata Gus Yahya, peradaban ahlu sunnah, itu kan sudah terbentuk selama 500 tahun lebih lah di Indonesia ya. Di Nusantara, di Kepulauan Nusantara. Nah, sementara imajinasi tentang peradaban bernama Indonesia itu kan baru 1 abad. 1 abad lebih lah umurnya. Dia harus bersanding dengan imajinasi yang umurnya sudah lebih tua, sudah 500 tahun. Ketemu ketika Indonesia merdeka, ini harus berjalan berbarengan dua barang ini. Pak Purwo. Satu imajinasi soal Islam, satu soal Indonesia.
kadang-kadang ketemu, kadang-kadang perang, kadang-kadang konflik sampai hari ini, Pak Purwo. Sehingga imajinasi soal nation state, soal imagine communities, ya seperti dibayangkan Ben Anderson, di tiap orang Indonesia itu pasti tidak tunggal. Tentu. Gitu. Dia bahkan dualistik. Bahkan mungkin ada 3 karena ada kedaerahan juga. Ada imajinasi kesukuan, ada provinsionalisme macam-macam lah. Nah, karena itu orang kemudian lebih loyal dalam keadaan dan dalam posisi politik tertentu, dia akan lebih loyal kepada imajinasi yang lebih tua, yaitu agama, ya kan. Nanti agama ditafsirkannya ke ormas, ke identitas lainnya, ketimbang kepada negara. Begitu, Pak Purwo. Tetapi NU kan sudah membuat jurus-jurus yang luar biasa. Yaitu dengan misalnya ketika azas tunggal itu disodorkan, tokoh NU lah yang paling cepat merespon. Dan tadi imajinasinya itu ketemu. Hanya kita di kampus kan juga salah membaca pikirannya Kiai. Betul. Kita ngolok-ngolok ini. Dikira soal pragmatis saja ya. Padahal tadi ada ya katakanlah pragmatisme bernegara gitu. Sehingga ketemunya ajaran tauhid dengan Pancasila itu di sila itu ya sudah, lalu kemudian Kiai langsung spontan aja sambil tarik. Tadi kan dialog negosiasinya itu udah di NU kan sudah selesai. Sudah selesai. Ya, betul. Jadi saya kira hanya NU saja yang mungkin Katolik dalam mata kan beda. Tapi kan kita sudah selesai bagaimana negara dan Islam dan negara itu kan sudah selesai gitu. Ya, itu kan secara formalnya ya, secara formal dalam. Tapi praktik sehari-hari, misalnya gini, orang Muhammadiyah misalnya sakit, jatuh sakit, dia akan lebih percaya kepada rumah sakit Muhammadiyah daripada RSUD. Misalnya ini praktik sehari-hari, praktik kecilnya begitu, Pak Purwo. Jadi apakah karena faktor tadi yang saya ceritakan, shadow state ini bisa kuat di Indonesia melalui praktik dari ormas-ormas keagamaan? Saya tidak ingin mengglorifikasi pengorganisasian, karena saya lebih merujuk kepada bekerjanya ideologi dan ideologisasi. Jadi pengorganisasian itu ini saya. Yang kedua tadi saya sudah petakan bahwa public service itu datangnya dari mana saja, sehingga kalau yang produknya jamaahnya sendiri memprioritaskan itu. Tapi kan kalau sakit kan ya pada saat emergensi kan mana saja juga. Mana saja kalau itu tentu. Tapi kan nanti tidak ada kesempatan memilih. Sehingga tadi justru karena infrastruktur untuk pelayanan kesehatan itu dari mana-mana saja dan ada kesempatan memilih, ya kalau memilih yang made in komunitas sendiri kenapa enggak salah gitu. Okay. Dan tadi di sisi lain tadi yang agama lain pun juga punya gestur yang setara. Artinya justru cita kenegarawanannya warga negara itulah yang sudah bagus. Jadi itu saya mengajak untuk menderisasikan teori negara, teorinya warga negara. Nah, selama ini teori negara kan teori bikinan penguasa justifikasi. Betul. Sama ahli tata negara tadi. Jadi saya sedang merapikan cara menteorisasikan negara. Dan yang saya katakan itu kan hanya refleksi dari proses yang tadi ngurusi data, lalu ngurusi konsep, ngurusi textbook, dan Dan dengan itulah kemudian saya masih punya fungsi sebagai ilmuwan karena membaca data, menggunakan teori, lalu kemudian mengatakan sesuatu. Tapi dalam hal itu menurut saya justru bernegara yang dijalankan, dipikirkan, diwacanakan oleh warga negara itulah tulang punggungnya. Karena selama ini teorisasinya adalah ada enterprise, punya legalitas, lalu mau berkuasa, lalu menguasai dengan teknokrasi, dengan birokrasi, dan seterusnya itu. Sehingga alat-alat berkuasa itu kan kemudian melayani penguasa daripada melayani rakyat. Jadi saya membedakan dua arus pemikiran politik. Dan pemikiran politik yang hidup di masyarakat itulah yang saya tata menjadi satu enterprise, dan saya menjadi merasa berperan
untuk menteorisasikan state sebagai communal enterprise. Oke, communal enterprise ya. Ya, tadi kan faktanya kan kita komunal. Betul. Dan tadi oleh karena itu tadi ketika ada Pancasila itu kan jadi kan kayak ngada-ada. Apa Pancasila. Tapi kalau tidak ada itu susah kita. Sehingga soal diskusinya tidak selesai itu satu hal. Tapi disiapkan platform untuk berdebat namanya Pancasila. Itu yang penting. Betul, dan NU masuk ke jebakan itu dan jebakan kan dijebak tuh. Iya betul. Sudah punya akidah, sudah punya lengkap lah, komplit ideologi, komplit dijebak di situ. Nah makanya tadi kemudian gamenya menarik sekarang ketika Gus Yahya membuat tagline merawat jagat membangun peradaban. Dan lalu kemudian NU kan pindah switch dari domestik menjadi makhluk internasional. Nah, ya. Dan kemudian ya nunggangi pemerintah. Berdiplomasi loh. Ya, bahasa sederhananya supaya setara dengan sedus tadi kan. Nggak hanya ngurusin. Jadi warga negara ini dan menunggangi pemerintah untuk berdiplomasi. Dan seterusnya. Tapi pada saat yang sama Gus Mus juga bikin narasi menarik. Ya ketika ngomong akidah terusnya ya NKRI harga mati bukan berarti akidah di bawah. Itu kan ditegaskan Gus Mus. Ini tadi dari segi ideologinya tetap tidak mengkompromikan akidah. Tapi kemudian dalam bernegara itu ketemu. Nah itu saya sangat kagum dengan kiai-kiai berpolitik bernegara dalam prakteknya. Jadi dengan begitu bisa nyaman menjadi makhluk global yang tadi satu abad NU itu kan signifikan kan pindah dari makhluk domestik menjadi makhluk global. Betul. Dan oleh karena itu citizenship-nya juga harus berubah. Iya. Kalau citizenship selama ini didefinisikan sebagai citizenship dalam nation state, betul. Sekarang ini global citizen. Oke. Karena hikmahnya tadi merawat zakat itu. Membangun peradaban. Nah, itu kan sudah satu diskurs yang logik dan keren. Jadi kalau jenengan masih mengeluhkan ada gaduh dan itunya, ya ini kan urusan hati dan tapi itu cara saya membaca Indonesia hari ini. Oke. Tapi menarik, ini saya baru menemukan detail pikiran seperti ini dari Anda ya, yang secara artikulatif menggagas Indonesia dengan sudut pandang seperti itu. Makanya saya senang ketika NU Online itu kemudian gula ide dengan aneh nih. Makanya. Nah gini pertanyaannya. Kalau kita balik lagi ke jenengan yang membalik tadi ya. Kalau secara umum kan ada negara, kemudian membentuk birokrasi, membentuk teknokrasi, atau sekarang dibalik. Ya, demos yang. Kalau di dalam konsep Marxian, kemenangan proletariat adalah ketika mereka berhasil menguasai alat-alat produksi. Kalau dari konsep Anda, kemenangan demos itu ketika mereka ngapain? Bisa merebut wacana. Oke. Nah, kalau alat produksi dikuasai tapi kemudian nalarnya sama dengan nalar produsen yang lama. Nalar kapitalis ya sama aja. Sama saja gitu. Oke. Sehingga itu. Nah, oleh karena tadi ketika proses diskursif, lalu kemudian ada katakanlah jalan tengah atau prototipe baru yang diwujudkan, dan tadi negara dan masyarakat ya memang ada antagonisme, tapi kan tidak bunuh-bunuhan. Dan tidak saling mengenolkan itu. Dan tadi ya ini kan juga alternatif dari revolusi Marxian tadi. Betul. Dan makanya tadi yang saya kedepankan adalah justru kapasitas diskursifnya para kiai yang menjadi software untuk bisa menyangga dan menyangga perpolitikan versi jamaah, versi pengajian, versi neonazi. Jadi, nah saya hanya mengeksplisitkan kira-kira yang beliau sampaikan sehingga di satu sisi saya punya eviden bahwa kerakyatan itu visible, dan di sisi lain kemudian order itu bisa tercapai. Dan tadi selama ini ordernya kan bukan tinggal pinter-pinternya penguasa menyiasati toh. Nah ini kan sudah kita yang mensinkronisasi.
Iya, rakyat sendiri yang mensinkronisasi. Ya. Nah, ini sekedar sebagai contoh ya. Jadi saya tadi menggunakan kelas hukum desentralisasi dan otonomi daerah. Tadi cara pikir yang top down itu kan kemudian ada perintah konstitusi untuk berotonomi luas. Tapi di sisi lain dikunci dengan Indonesia adalah negara kesatuan. Yang tafsirnya adalah tafsir versi pro penguasa. Sehingga 5 atau 6 kali itu hanya saya nganggap itu. Nah, tapi solusinya adalah kemudian kalau desentralisasi atau otonomi daerah itu adalah hasil dari delegasi kewenangan. Narasinya di sana kan delegasi kewenangan. Ya pasti akan balik ke atas, suka-suka yang mendelegasikan. Apalagi misalnya ketika ngomong otonomi daerah itu pemiliknya kan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. Betul. Karena aku yang memiliki suka-suka aku loh ya. Nanti kita ambil juga nggak apa-apa. Sehingga mengkhianati konstitusi juga nggak apa-apa. Lalu kemudian alternatif wacananya adalah desentralisasi itu adalah amanat konstitusi. Sehingga kalau amanat konstitusi itu harus dijabarkan, ya kan? Maka kemudian bagaimana otonomi luas itu visible, harus dikondisikan. Sehingga mengkondisikan daerah berperan dan Indonesia itu justru disangga oleh daerah, bukan taklukannya daerah, bukan menaklukkan daerah. Itu narasi yang kemudian tadi top down dan kemudian mengundang perlawanan lokal. Kemudian justru dibalik. Yang silakan artikulasikan otonomi daerah Anda. Dan kalau sudah diartikulasikan, sudah ada kompetensinya, kamu pantas dikasih kewenangan tambahan. Sehingga visibility-nya dibicarakan dulu. Bukan pukul rata, pokoknya saya sedang mendelegasikan kewenangan seluruh Indonesia sama ya. Sama aja semuanya. Pak Purwo, tadi mumpung jenengan tadi ngomong soal desentralisasi. Ya. Kita langsung lanjut aja ngomongin desentralisasi, Pak Purwo. Pertanyaan pertama, Pak Purwo. Apa sumbangan desentralisasi terhadap gagasan tentang Indonesia dalam konteks Indonesia? Karena pada saat yang sama, sepanjang usia kemerdekaan Republik, konsep yang sangat melekat adalah unitarisme. Ya. Dan itu seperti dikunci di Indonesia. Pokoknya NKRI, sampai ada slogan NKRI, harga mati. Nah, desentralisasi itu di mana ini? Baidrakannya di mana? Sumbangannya dalam? Ya, saya sebelum itu saya melipir dulu. Siap. Pertanyaannya adalah mengapa federalisme dimusuhi? Jadi saya bandingkan negara-negara federalis, di mana daerah itu menjadi pemilik pusat. Betul. Tapi pada saat yang sama, naluri politiknya itu outward looking. Betul. Itu kemudian bisa jalan. Sehingga kepemilikan dari bawah, proses dari bawah yang tadi saya ceritakan, itu kemudian memungkinkan dia menjadi pelaku global dan dominan di arena global. Nah, kita tidak punya naluri global. Sehingga inward terus. Karena inward looking, lalu kamu taklukan saya loh ya. Jadi justru kekuasaan itu menjadi eksesif. Karena yang dilihat itu kan orang yang berbeda-beda, sukunya berbeda, berjauhan, bahasanya beda. Jadi, kalau tadi yang nyatanya di daerah itu kemauan dan potensinya juga beda-beda, lalu disuruh melampiaskan, tadi digunakan untuk menjadi kompetisi global, kemahiran di level global, sehingga musuhnya bukan pemerintah pusat. Musuhnya negara lain. Itu jadi atas bawah tadi kan ya sebenarnya kan mikro makro toh. Karena tadi kita sudah terbiasa menggunakan atas bawah itu. Sehingga saya yakin kalau naluri mengartikulasikan keragaman ego lokal itu disalurkan untuk bisa berkompetisi bersaing dengan tantangan global, ya ada bahasanya. Masalahnya adalah pimpinannya nasionalnya itu tidak punya sense global letusannya dan menguasai bawahan, menaklukkan bawahan. Itu kuncinya. Ya. Jadi tadi yang atas tadi kan enterprise warisan dari imperialisme. Betul. Lalu imperialisme itu kan jajah. Lalu yang diketahui hanyalah penduduk, bukan warga negara.
kamu duduk sini toh, jangan mana gitu. Jadi tadi kelanjutan dari imperialisme itu kemudian hanya nalar bawah. Nah, kalau proklamasi itu melanjutkan, jangan-jangan melanjutkan nalar. Ya, all state new society lah. Negara lama masyarakat. Nah, kalau tadi dengan tagline itu kan jargonnya adalah justru strong state, strong society. Betul. Tapi arahnya itu tidak ditabrak. Ya. Jadi, karena saya diinspirasi oleh teori itu tadi, strong state, strong society itu, lalu kemudian akhirnya penjabarannya di situ. Justru karena tadi arsitektur politik kita itu ada yang berkuasa dan silakan menguasai rakyatmu, lalu silakan buat undang-undang. Desentralisasi kemudian jadi julukan pengikat. Nah, makanya tadi saya lari ke republikanisme karena dengan republikanisme itu publik. Muncul. Ya kalau publik itu adalah urusan muka bumi, ya publik kita adalah bumi. Sehingga tadi outward looking itu ya menandai NU abad kedua. Gitu. Dan saya sangat senang tadi dengan wacana-wacana yang menjadikan mimpi saya di kampus itu bisa ada outlet untuk mengkomunikasikan. Oke, saya ingin mendalami, ini menarik sekali bagaimana negara-negara yang berlandaskan federalisme, karakter kenegaraannya adalah outward looking. Ya. Amerika misalnya, Amerika kan negara modern ya, negara baru ya. Republikan dia federalisme dan memang outward looking. Ya. Dan nanti Pak Purwo mungkin bisa mencontohkan negara-negara lainnya. Tapi di Indonesia, unitarisme justru melemahkan potensi outward looking orang-orang Indonesia. Asumsinya begitu, Pak Purwo. Karena begini, bahkan Bung Karno pun ya, salah satu pembela paling terang dari unitarisme. Di sisi lain dia mengatakan bahwa nasionalisme kita tumbuh dalam taman sari internasionalisme. Gitu. Meskipun dia penggagas unitarisme yang paling utama. Oke, nah oleh karena itu kelanjutannya adalah definisi operasional dari unitarianisme lah yang kita perlu cari. Ini perlunya orang jurusan ilmu pemerintahan ya begini. Ya, jadi karena desainnya itu kan desain penguasaan pengelolaan warga itu. Nah, yang selama ini terjadi kalau bahasa marah saya adalah unitarisme itu adalah satu komandan satu komando. Dikasih baju hukum. Jadi komandan dan komando. Nah, kalau tadi yang seperti kan justru orang banyak itu harus dikasih bingkai wacana yang konstruktif, lalu silakan pilih masing-masing kekasanmu apa bisa apa. Dan oleh karena itu jangan adu domba daerah satu dengan daerah yang lain. Betul. Suruh bersinergi, musuhnya tetangga. Misalnya kita punya ASEAN Charter, kita hanya dikadali Singapura sama Thailand. Oh kita nggak punya adu looking. Ya, Bu Susi marah-marah, tapi kan benar yang ngebomi kapal tidak bisa meneruskan dengan memanfaatkan itu. Jadi karena tadi kita nggak punya narasi outward looking itu, kemudian justru malah kita di kompetisi global, lalu daerah disuruh bersaing sama yang lain, bukan cari sinerginya satu sama lain. Poin saya adalah ada narasi-narasi yang sebetulnya nalarnya adalah adu domba, divide tempora. Ketika kita menjalankan desentralisasi, itu kan hak mengatur dan mengurus rumah tangganya masing-masing. Dalam undang-undang sih hanya mengurus rumah tangganya sendiri. Saya tegaskan masing-masing, itu artinya mauku ya ini, lalu kemudian aku nggak mau tahu kamu. Nah, bersatunya di mana? Kalau atas nama kesatuan itu disuruh, betul. Suruh inklusif lalu hanya menjadi inward looking di daerahnya sendiri. Bukan tadi mengartikulasikan semangat warga negara, semangat globalnya warga negara dan kompetisi global itu juga tidak menjadi agenda. Jadi sepanjang tadi artikulasi kewarganegaraan itu yang dilampiaskan, salurannya adalah keluar. Outward looking. Ya, tadi karena tadi nalurinya itu masihnya menguasai terus, arsitekturnya justru kaboten.
dan kemudian energi yang untuk go global lalu kemudian untuk mengembosi daerah. Dan kemudian daerah yang justru harus dimampukan itu menjadi ancaman. Dan kita pemerintah pusat juga nggak serius untuk bisa menggalang pikiran, kompetensi, kreativitas lokal daerah. Itu. Dan akulah penguasa. Akulah yang mendelegasikan kewenangan. Daerah itu milik pusat. Mari kita cek daerah milik pusat. Bisa dilakukan di Jogja? Iya, nggak bisa lah. Ya itu dia. Ini kan ada fiksi yang berlebihan. Oke. Padahal secara teoretis gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Ya, tapi justru itu yang saya mau kapitalisasi. Kalau wakil pemerintah pusat kan kemudian juga wakil artikulator daerah. Dan di dalam undang-undang pemerintahan daerah yang ada sekarang itu nggak ada penjabarannya. Oh gitu ya? Hanya tim kecil. Hanya tim kecil, lalu tim kecil itu diserahkan sekretariat ke Sekda, Sekda kepala biro pemerintahan, dan ya hanya staf itu saja. Sehingga fungsi pemerintah pusat di daerah itu hampir tidak ada. Iya betul. Dan tadi saya ke badan itu dalam rangka mensimulasikan itu, saya mulai, ayo kita kasih konsep Pak Gubernur supaya bisa memperhatikan daerah dengan desain pemerintahan khas Maluku yang kepulauan itu dan terusnya. Waduh, ini hasil dari evaluasi gubernur sebagai anggota pemerintah pusat di daerah. Dan kemudian justru melampiaskan, memfasilitasi daerah untuk bisa berkembang sesuai dengan keragaman. Tapi tadi poinnya adalah pusat itu kan nyaman untuk menjadi penguasa, bukan menjadi artikulator sense kepublikannya. Betul. Komunitas. Ya. Dan ini semakin parah di zaman Orde Baru bagi saya dengan sentralisasi dan militerisme. Ya, sehingga ekspresi kedaerahan itu kan hampir semuanya digigis ya di zaman Orde Baru. Dan itu menjadi bom waktu ketika Soeharto turun dari jabatannya. Reformasi. Dan dalam konteks itulah kita nggak nyaman dengan cara pikir yang seragam, yang sangat formalistik, tentunya. Dan pada saat yang sama kan saya justru semakin mengapresiasi komunitas-komunitas yang ya sudahlah negaranya nggak mau peduli kita jalan sendiri kira-kira gitu. Dan pusat dan daerah itu kan tidak semestinya bertentangan, tapi justru narasi hukumlah yang membuat pertentangan itu. Definisi tentang presidensialisme, unitarisme itulah yang jadi masalah. Oleh karena itu mari kita cari formula. Betul. Nah, di sisi lain, fakta empirisnya, ini saya dapat cerita dari Pak Mahfud, ketika menjadi orang paling dekat dengan Gus Dur pada saat itu. Ketika reformasi, kan tadi federalisme tadi kan diartikulasikan. Iya. Tapi penjelasan Pak Mahfud itu menarik. Justru pada saat itulah federalisme menyelamatkan unitarianisme. Karena daerah ingin merasa memiliki, sehingga daerah memikirkan mengusulkan itu, sehingga daerah yang peduli nasional itulah yang kemudian akhirnya dikasih otonomi, tapi kemudian sistemnya bisa pulih lagi, sehingga kembalinya ke gagasan unitarian kan justru daerah dipersilakan ikut memiliki, lalu penjabarannya adalah ada DPD. Kan fakta hukumnya sudah ada federalisme ketika ada DPD. Iya. Itu. Senator, ada senator, itu mewakili negara bagian. Dan DPD baru belakangan ini loh ngaku senator loh ya. Justru karena permusuhan terhadap federalisme itu. Jadi fakta hukumnya kita itu sudah setengah federal. Makanya tadi saya dengan nyaman mengatakan model hibrida. Karena secara sosiologis tadi artikulasi kewarganegaraan itu kan nggak terbantah. Betul. Dan kemudian kamu menjadi pemilik Indonesia, buktinya adalah kamu punya wakil di pusat namanya DPD. Nah, karena penjabaran federalisme kan tidak seperti saya katakan tadi. Penjabaran itu caranya divide imperanya pusat. Padahal tadi kan saya bisa menunjukkan divide impera itu dilakukan oleh pemerintah pusat dari waktu ke waktu.
Tapi ini tadi membicarakan politik yang dibungkus dengan hukum, dibungkus dengan narasi, dan ya sejauh ini masih dominan narasi resmi itu. Tapi teman-teman hukum yang dalam kubu hukum progresif seperti Pak Mahfud, almarhum Prof. Tandio, Prof. Cipto, almarhum, itu kan justru mengajari itu, sehingga ya hukum itu ya harus mengacu pada realitas sosiologis. Bukan mimpi deduktif dari textbook, dari atas, dari textbook. Dan kalau memang kita ngotot formulanya adalah unitarian, oke, kita cari penjabaran unitarian itu yang menjadikan kita satu itu apa? Penjabaran operasionalnya tadi. Penjabaran apa yang menjadikan Indonesia bersatu? Nah, kalau yang bersatu itu adalah musuhnya adalah tetangganya, ya sudah, kita bersahabat tapi bermusuhan dengan tetangga. Nggak, yang menjadi Indonesia bersatu emang apa, Pak Purwo, menurut jenengan? Ya, bersatunya karena tadi harus mengikuti mimpi pusat. Nah, kalau pusat gagal bermimpi ya sudah. jadi bubar jadi jadi tadi kemampuan bermimpi, maka tadi saya bicarakan itu sebagai wacana. Kalau aku adalah Indonesia lalu ini milikku, ya sudah, desentralisasi itu justru melebihi. Nah, oleh karena itu watak kontradiktif antara unitarian dengan otonomi daerah itu yang harus dilerai, dan lerainya adalah dalam penjabaran secara detail, secara operasional. Jadi desentralisasi ini jalan tengah memang. Somehow jalan tengah. Ya, karena tadi, tidak menjadi jalan tengah kalau kontradiksinya masih terus berlangsung, masih eksesif. Bahwa ada dialektika pusat daerah. Misalnya gini, dalam mereview keputusan daerah, ya daerah ketika berotonomi itu kan asumsinya kan juga bikin produk hukum yang kuat. Tapi kemudian hasil rumusan daerah dengan legislatusnya dan seterusnya itu dengan mudah dimentahkan oleh pusat di jalur eksekutif. Jadi yang ada adalah executive review, bukan judicial review. Dan yang menjelaskan itu adalah tadi, ini aku unitarian, dia penting satu komandan, satu komando. Dan seterusnya, penjabarannya secara teknis itu ada banyak sekali yang harus dipetani, dan kalau tadi artikulasi kerakyatan itu bisa diudari, dilepas, kita kemudian lalu artikulasi itu kemudian menjadikan nasional itu justru selesai ketika lokal selesai. Iya betul. Nah, itu namanya prinsip subsidiarity. Dan tadi alternatif dari cara pikir delegasi kewenangan itu adalah memberlakukan prinsip subsidiarity. Kalau selesai di bawah ya sudah selesai. Pusat nggak usah ribet. 13 koloni yang bergabung pada tahun 1770-an itu kan karena di koloni udah selesai. Musuhnya sama, Raja Inggris. Ya udah kita bersatu. Oke, jadi hanya teori kekuasaan seperti itulah yang tadi membantu saya untuk memikirkan. Ya desentralisasi kalau selama ini dikonstruksi sebagai alternatif dari unitarianisme, sehingga otonomi daerah itu selalu dihardik. Tapi di balik hardikan itu kan juga ada siasat yang saya bongkar tadi. Betul. Akulah Indonesia, kamu milik saya. Dan mereka itu ya suka-suka gue mau ngatur. Sehingga tadi proses artikulasi tadi tidak pernah. Tapi kan sebenarnya ini ya Pak Purwo, kalau misalnya unitarismenya lewat jalur paksaan dan jalur koesif gitu, sebenarnya juga apa yang mengikat kita itu kan agak rapuh. Ya. Pak Purwo. Ya. Bagaimana mungkin orang Aceh misalnya yang bahasa Aceh, bahasa beda, dengan orang Jawa, dengan orang Flores, dengan orang Ambon, itu bisa punya satu gagasan bersama. Dan gagasan bersama itu hanya ada di kepala. Imagine, hanya ada dalam bayangan. Sementara secara geografis dan administratif, kita mewarisi negara kolonial. Warisan Hindia Belanda. Setuju. Nah, mungkin para founding father kita agak insecure. Karena mereka tahu bahwa tali pengikatnya ini rapuh.
Ya kan? Maka yang kita bikin, yang kita bangun adalah tali pengikat maksa yang namanya unitarisme. Unitarisme. Sementara federalisme, dan kebetulan pada saat yang sama ada daerah-daerah yang dituduh negara boneka. Akhirnya wacana itu terus yang dipakai oleh pemerintah pusat, mendemonisasi federalisme seolah-olah federalisme adalah cara alat kolonial untuk memecah belah NKRI. Oke, gitu. saya jawab dengan cara yang lebih sederhana. Tadi imperialisme, lalu nation state lahir. Nation dan statehood itu kan disepakati gandeng. Betul. Nationnya beragam. Lalu gimana mengikat yang keragaman ini? Betul. Lalu klaim otoritasnya diperkuat. Bukan kebersamaan yang diperkuat. Nah, karena waktu itu masih insecure karena juga nggak ada jaminan. Karena nggak ada jaminan, eks Hindia Belanda itu kan eks penjajahan. Ya, nggak ada jaminan dan nggak ada duit juga. Nah, tapi kan proses horizontal learning, saya belajar satu sama lain. Sama-sama tinggal di Jakarta, sama-sama dipilih Indonesia. Lalu pindah orang Jawa ternyata dari mana-mana, dan orang Banyuwangi itu orang Jawa bisa menjadi pengikat. Misalnya pengangkatan Pangdam di daerah Batak itu. Orang Batak itu kalau sudah satu menjadi raja, yang lain menjadi raja. Dan justru negosiasi Batak itu. Nah, ada proses saling Jawa bisa begini, saya bisa begini. Dan jadi proses horizontal learning lah sudah terjadi. Dan kalau itu yang harus dijadikan penyelamat atau pengikat. Ya kita perkuat horizontal learning. Tapi karena tadi dividend dari atas ke bawah, logika horizontal itu harus kita Akhirnya buyar logika horizontal ini karena dipaksa dari atas. Ya, dipaksa tadi mengatur dan mengurus rumahnya masing-masing. Aku tidak tahu kamu sebelah pagar. Jadi faktanya secara ekonomis kalau secara administratif misalnya pendidikan di Jogja ini jauh lebih bagus daripada kabupaten sebenarnya. Saya sebagai warga negara ya malas kalau disuruh. Tapi kemudian hak saya untuk menyekolahkan anak di kota Jogja masa dihapuskan? Saya masih warga negara Indonesia hanya karena daerah mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Sehingga ini seolah ada duit nasional yang digunakan oleh daerah lalu menjadi duit daerah, jadi Islami daerah gitu kan enggak tuh. Sementara dalam cara kerja DVD Timber tadi kan ada jargon lama namanya otonomi itu adalah otomani. Adalah apa? Otomani. Sehingga tadi kalau resources nasional yang mengoperasikan daerah dan nasional ya sama-sama Indonesia gitu, duit Indonesia gitu, dan keindonesiaan itu kan justru diacu di situ. Nah, tadi karena administrasi itu menjadi mekanisme untuk meresmikan dividen temporal. Dan karena itu saya bikin wacana yang harusnya dijadikan hajat bersama, ini horizontal learning. Misalnya ketika ada capacity building daerah, lalu studi banding, ya DPR-nya nggak learning ketika DPR-nya nggak learning, hanya kirim utusan, lalu kemudian tanda tangan berita acara sudah lalu. Nah, misalnya tadi kalau dalam rangka horizontal learning, di sana ada praktek baik, tim teknisnya dikirim, pelajari mengapa bisa begitu, lalu kemudian DPRD-nya baru datang. Hasil belajar kamu gimana? Lalu pelajarannya apa yang kita bisa pelajari besar? Sehingga tadi hasil dari kunjungan kerja itu kemudian kolaborasi antar daerah. Nah, proses-proses itu kan nggak ada. Justru karena narasinya adalah mengatur dan mengurus matanya jadi lalu pikir dewi-dewi. Nah, kalau dompet itu aku nyaman di Indonesia. Jadi tadi dunia itu datar dan pusat dan daerah itu bukan nasional lebih signifikan daripada lokal. Kalau tadi narasinya adalah republikan tadi. Iya. Kalau narasinya republikanisme. Tapi karena tadi ini penguasaan berjenjang, penaklukan berjenjang. Ya, penaklukan berjenjang. Oke. Ada banyak banget nih konsep-konsep yang bisa didalami sebenarnya. Ada penaklukan berjenjang. Tertib birokrasi apa kata yang lebih sopan daripada penaklukan berjenjang? Iya.
Ya kan kolonialisme ditegakkan kan lewat birokrasi. Nah justru ketika kita tahu sejarah birokrasi itu begitu. Makanya tadi kalau di PKI bikin yang tenang ya janganlah. Oke. Kalau situasinya begitu ya, dan Anda punya gagasan seperti itu, sebenarnya NKRI harga mati ini harus diapain ini barang? Mati komitmennya untuk bersatu. Bukan mati caranya. Oke. Itu tadi yang saya maksudkan. Karena selama itu kan suka-suka komandan. Iya. Kita dikasih apa-apa komandan harus baris ya sudah baris. Padahal kita nggak setuju dengan misinya. Nah, justru tadi kan misalnya tadi kaitannya dengan penataan daerah. Daerah punya situasi berbeda-beda. Betul. Dikasih kewenangan sama. Pada saat yang sama, daerah tidak dibantu untuk menggunakan potensi terbaiknya untuk bisa perform untuk menyelenggarakan tugas nasional. Karena tidak terbayang bahwa yang dilakukan daerah itu juga misi nasional. Misalnya bikin sekolah SD, itu misi nasional atau misi daerah? Semestinya nasional. Lah, karena fakta teknisnya adalah itu urusannya bupati. Betul. Nah, itu urusan daerah, bukan urusan warga negara. Iya. Jadi apa namanya tadi karena misinya itu terdistorsi oleh nalar-nalar administratif tadi. Betul. Ya kita yang belajar ilmu politik ya sudah gimana bisa dipertemukan itu, dan setidaknya kalau proses horizontal learning itu di speed up, diperdalam, ancaman perpecahan itu bisa ditanggulangi. Oke. Misalnya gini, katakanlah Papua. Papua kan dicitrakan terbelakang. Tapi di Papua itu ada tradisi luar biasa, namanya hone lalu debat. Ya. Sehingga stand up comedy itu sebenarnya tradisi Papua. Kenapa? Di dalam hone itu demokrasi deliberatif itu berjalan. Debatnya itu nggak habis-habis. Dan tadi adu argumen itu diasah sejak kecil, laki-laki umur laki-laki dan seterusnya. Dan tradisi musyawarah mufakat itu di situ. Dan kalau musyawarah mufakat itu kemudian sudah mufakat dan semua orang paham tahu itu kan keren. Tapi di sisi lain karena nalar itu hanya karakteristik daerah, bukan menjadi kecerdasan nasional. Sehingga kalau tadi orang Papua bagaimana berdiskusi dalam honai dan kemudian itu namanya musyawarah, dan kemudian dibandingkan dengan cara musyawarah Jogja, beda. Tapi kalau tadi musyawarah ala Papua dengan ala itu, karena Papua punya setup khusus ya dengan keterbatasannya, tapi saya mau mengatakan ini ada praktik mengelola publik yang luar biasa, dan karena textbooknya itu tidak menggunakan pengalaman Papua yang ada dalam textbook. Ya. Nah, oleh karena itu tadi kalau tadi proses interaksi budaya tentunya, lalu horizontal learning. Ya, yang kedua adalah justru tadi menegakkan budaya-budaya daerah sebagai puncak-puncak dari peradaban nasional. Yang itu karena tadi ngomong pemerintah daerah kan nggak sampai level budaya. Ya. Nah, justru karena narasinya adalah narasi administratif, bukan ekspresi keindonesiaan. Yang ini saya mediumnya adalah budaya, sehingga kalau itu tidak kita geluti, ya justru kita bikin hantu sendiri, kita takut sendiri. Namanya perpecahan, namanya disintegrasi dan seterusnya. Jadi hantunya kita ketakutan karena kita tidak mempercayai. Namanya kekuatan asing yang akan memecah belah bangsa. Makanya tadi misalnya yang sudah ditulis oleh Mas Suaidi tentang Gus Dur, itu kan luar biasa mendokumentasikan langkah Gus Dur, justru kebangsaan itu menjadi pintu untuk bisa mengintegrasikan Indonesia. Betul. Jadi justru memuliakan orang Papua, menjadikan dia sangat disegani, sangat dihormati orang Papua. Tapi kemudian ancaman perpecahan itu kan untuk waktu itu kan sudah reda. Nah tadi karena ketika kenegaraan itu bangsanya hilang. Jadi dalam konteks tadi
federalisme dan seterusnya itu kan karena kita belum mengolah kebangsaan kita, lalu logikanya hanya logika nationness, formal, stateness, stateness-nya yang statehood-nya yang kita yang dominan. Nah, oleh karena itu kalau ini adalah tantangan mendesain Indonesia sebagai negara bangsa, desain operasional, desain detailnya itulah yang harus kita selesaikan. Oke. Jangan Profesor Purwo Santoso. Bikin hantu terus. Terima kasih banyak. Horizontal learning, ya, kata kunci yang tadi dikatakan oleh Profesor Purwo Santoso, dan ini menjadi salah satu kunci kenapa kita sebagai nation sekaligus sebagai state bisa bertahan hingga hari ini. Ya. Tanpa mungkin kita sadari. Ya. Dan horizontal learning ini sudah berlangsung mungkin selama 600 atau 700 tahun ya. Karena interaksi orang-orang di Nusantara ini dengan orang-orang lain, dengan suku-suku bangsa lain di Kepulauan Nusantara sudah sangat lama sebenarnya. Dan horizontal learning ini yang bagi saya terakumulasi. Ketika kolonialisme datang, membentuk birokrasi, membentuk batas-batas geografi, ketika gerakan nasionalisme di awal abad ke-20 muncul, modernitas muncul di Hindia Belanda, dan kita memproklamasikan diri sebagai negara tahun 45, inilah puncak horizontal learning yang sudah berjalan selama ratusan tahun. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.